Menurut surat yang berisikan duduk perkara, Rian pernah mendiamkan Ricis sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Hal itu akhirnya membuat Ricis berinisiatif mentransfer untuk Rian sebesar 500 juta rupiah melalui saksi. Setelah melalui berbagai drama yang cukup panjang, akhirnya Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi berpisah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis lalu. Namun kini, jagat maya dibuat geger oleh beredarnya isi putusan cerai yang menggambarkan beberapa kejadian hingga akhirnya Ricis memilih untuk menggugat cerai. Berikut pemirsa Silet RCTI. Inilah fakta-fakta alasan dibalik kekehnya Ria Ricis bercerai dari Teuku Ryan. Fakta pertama, Ria Ricis pernah memberikan uang senilai 500 juta rupiah kepada Teuku Ryan karena mendiamkannya selama 1 minggu. Menurut surat yang berisikan duduk perkara, Rian pernah mendiamkan Ricis sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Hal itu akhirnya membuat Ricis berinisiatif mentransfer untuk Rian sebesar 500 juta rupiah melalui saksi. Kemudian diteruskan dengan alasan uang kerjaan dari brand. Setelah itu, sikap Rian terhadap Ricis pun berubah menjadi lebih baik. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Daftarkan sini kan mereka menyerahkan semuanya ke pengadilan. Atas keinginannya Ricis itu gimana ya, udah di pengadilan kita jalankan ya, hasilnya sudah kita tahu kan. Fakta kedua, Ria Ricis sempat merasa tersinggung dengan perkataan mertua alias orang tua Teuku Ryan. Dalam isi surat menjelaskan pada bulan Ramadan tahun 2022 sempat terjadi ketidakcocokan antara Ricis, Rian, dan juga ibunya. Ricis merasa mantan ibu mertuanya Hainul Nur Fitriani menyalahkan dia karena menyuguhkan anaknya minuman dingin saat berbuka puasa. Padahal menurut ibunda Rian, sang putra selama ini tidak pernah mengonsumsi minuman dingin. Hal itu ternyata membuat Ricis tersinggung. Namun yang disayangkan Ricis bukannya membela sebagai istri, Rian seolah membela ibundanya dan menyalahkan dirinya. Penggugat membuatkan minuman dingin buka puasa untuk tergugat yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh tergugat. Kemudian ibunda tergugat mengatakan, "Kok tergugat minum dingin? Biasanya nggak minum dingin." Ucapan tersebut membuat penggugat kaget. Hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang menurut ayah itu juga sebenarnya sih hal-hal yang wajar di dalam rumah tangga. Atau Nyanya ini nggak pernah mau ikut campur urusannya rumah tangga Rian dan Ricis. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami insya Allah. Kami tetap menyayangi dan support Rian. Dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Rian insya Allah. Fakta ketiga,
Bukan hanya sekali, Ria Ricis juga lagi-lagi merasa tersinggung saat sang mertua seolah membiarkan Teuku Ryan bekerja di bulan Ramadan. Ricis juga merasa kurang nyaman dengan perkataan ibunda Teuku Ryan yang seolah menyalahkan dirinya karena membiarkan sang putra berangkat syuting sinetron. Padahal saat itu mereka sedang berpuasa. Ricis juga pernah membelanya bila terjadi cekcok dan membahas hubungan dia dengan orang tua sang suami. Namun yang semakin membuatnya sakit hati, Ryan mengeluarkan kalimat yang sangat mengiris saat membela ibunya tersebut. Ucapan kedua di pagi hari masih pada bulan Ramadan ketika tergugat akan berangkat syuting sinetron. Ibunda tergugat mengatakan bahwa bulan puasa harusnya tergugat nggak usah kerja. Beliau mengatakan kepada tergugat yang terdengar oleh penggugat karena ikut mengantarkan ke depan rumah. Ya kalau dengan apa yang disampaikan oleh mertuanya itu kan cukup baik kok hubungannya, nggak ada yang masalah di situ. Saat memutuskan sudah menikah ini kan memang di awal harusnya sudah dibicarakan betul-betul ya antara masing dengan pasangan bagaimana sih nantinya harus bersikap dan menunjukkan bakti kepada orang tua dan mertua gitu. Karena bisa jadi keduanya ini berangkat dari latar belakang budaya dan pola pengasuhan yang berbeda yang pada akhirnya punya perspektif dan mindset yang bisa jadi berbeda juga pada saat memperlakukan orang tua dan mertua. Fakta keempat, selama berumah tangga, Ria Ricis merasa dirinya kurang mendapat nafkah batin. Secara mengejutkan, Ricis mengungkap bahwa ia merasakan perhatian yang sangat kurang dari sang suami sejak tengah mengandung anak pertamanya di trimester kedua. Merasa tidak disayang dan tak mendapat nafkah batin, bahkan membuat Ricis sampai mengalami tekanan hingga kesulitan saat proses persalinannya. Bahkan setelah melahirkan, Ricis juga tidak mendapatkan nafkah batin dari Ryan, bahkan justru dikomentari terkait fisiknya. Dianggap tidak lagi memiliki gairah, Ricis bahkan mengajak suaminya untuk menjalani pengobatan alternatif dan metode lainnya. Kurangnya nafkah batin dari tergugat, hubungan suami istri mulai jarang terjadi sejak kehamilan trimester kedua. Sampai akhirnya menjelang hari persalinan, dokter mengatakan penggugat tidak dapat lahiran normal dikarenakan salah satu faktornya adalah kurangnya hubungan suami istri. Ya bilang mungkin dia gitulah. Kan Rian kan ada kesibukannya, kita ya nggak paham lah kerjanya Rian di sini kan nggak paham ya kan, dan ayah pun nggak mau mencampuri, ya itu kan rezekinya Rian gitu, ya kan, itu aja. Rian toh berusaha untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Ya inilah pentingnya pada saat mau memutuskan untuk memiliki anak ya, pasangan ini harus betul-betul mempersiapkan dirinya, fisik, mental gitu ya, psikis, mau termasuk keuangan gitu. Tujuannya apa? Untuk memastikan selama proses kehamilan yang nanti akan dijalani, ini masing-masing sudah bersiap gitu. Tidak saling membebankan, tidak saling menuntut yang berlebihan gitu ya. Bisa saling mengerti, saling support satu sama lain. Tujuannya supaya apa? Meringankan dan membuat sang ibu ini bisa menjalani proses kehamilan dengan menyenangkan. Fakta kelima, Ria Ricis merasa sering diserang dengan kata-kata yang tidak pantas. Ternyata, pasca proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berakhir gagal, Ryan kerap menyerang Ricis dengan perkataan yang menyakiti hatinya, mulai dari eksploitasi anak, bahkan istri yang sombong dan durhaka. Tak hanya itu, Ryan juga menyinggung Ricis perihal pola asuh kepada anak mereka yang dianggap kurang baik. Belum lagi lewat media sosialnya, Ryan kerap curhat kepada pengikutnya menceritakan keburukan Ricis.
Setelah proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tergugat selalu mengatakan ia ingin kebaikan dan rujuk, sementara dari ucapannya tidak mencerminkan demikian. Tergugat selalu menyerang penggugat dengan kalimat yang menyakiti. Karena kan Ricis WA ke ayah, nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap, walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian. Gitu. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga. Gitu. Harus bisa menyelesaikan ini. Fakta ke-6, Teuku Ryan juga menuding bahwa Ria Ricis kerap menjauhkan putri mereka darinya. Di saat keadaan semakin panas, Ria pun menuding Ricis menjauhkan dirinya dari sang buah hati. Padahal, Ricis merasa bahwa dia sama sekali tidak pernah membatasi. Justru Rianlah yang tidak pernah berusaha untuk dekat dengan anaknya. Seperti halnya saat Ricis di Singapura dan Moana di Jakarta, Rian enggan menemui putrinya dengan alasan meeting. Tergugat juga pernah mengatakan penggugat berusaha menjauhkan anak pertama dari tergugat. Padahal faktanya penggugat tidak pernah membatasi tergugat untuk bertemu dengan anak pertama. Menetapkan anak dua-duanya nih berada dalam asuhan penggugat atau Ria. Dengan ketentuan penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya. Ya tentu kan karena sekarang posisinya itu sudah tidak bersama, pasti ada konfirmasi lah. Kapan bisa ketemu, kapan ini sesuatu hal yang biasa kan, supaya sesuai lah gitu apa yang diinginkan. Fakta ke-7, puncak perselisihan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan terjadi pada November tahun 2023. Setelah kerap kali terlibat dalam hubungan yang tidak harmonis, prahara rumah tangga Ricis dan Ryan seolah tidak lagi dapat terbendung. Tepatnya tanggal 30 November 2023, Ryan memilih untuk angkat kaki dari rumah yang ia tempati semenjak menikah dengan Ricis. Ryan memilih menetap di Jakarta sampai dengan gugatan perceraian didaftarkan. Hal itu membuat mereka sudah tidak satu atap dan tidak pernah ada hubungan layaknya suami dan istri. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah ketika tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 30 November tahun 2023. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju melesat selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya, perang bintang dan juga persaingan panas para bintang akan mewarnai semua nominasi yang diperebutkan, termasuk di kategori aktris tersilet. Terdiri dari Oci Rosdiana, Angela Gilsa, Lesti Kejora, Isel Frisella, dan Laura Mon. Lalu seperti apa kebahagiaan mereka atas pencapaiannya masuk ke jajaran nominasi aktris tersilet di ajang Silet Awards 2024? Jangan lupa vote aktris sinetron kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Pastinya aku bangga. Pertama kali sih masuk nominasi tersilet ini. Iya, pastinya aku bersyukur. Ya mungkin ini semua juga nggak terlepas dari semua dukungan teman-teman semua di rumah, termasuk semua fansnya Cinta Tanpa Karna. Terima kasih. Gak nyangka sih, karena berarti kita diterima sama masyarakat.
Halo pemirsa Silet, jangan lupa dukung aku Diana di ajang Silet Awards 2024. Vote-nya itu bisa lewat Instagram atau RCTI Plus dengan cara komen di postingan official RCTI dengan cara like dan komen di postingannya mereka, hashtag Vote Silet Awards 2024, spasi, kode nominasi, dan aku A6. Jadi spasi A6. Aktris tersilet nominasinya adalah aktor tersilet nominasinya adalah. Voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI.